Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mudaris. Saya adalah salah satu siswa dari SMP Negeri 7 Buru kelas 9A. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Payung-Payung Impian karya Hadi Pranoto. Ibu adalah pedagang payung. Bangunan kecil dibuat di halaman rumah. Itulah warung ibu. Di depannya dipasang spanduk bertuliskan Payung-Payung Impian. Itulah nama warung payung ibu. Payung warna-warni bergantungan di sekeliling tembok warung. Ada juga payung yang dibuka. Calon pembeli biasanya bergaya memakai payung sambil bercermin. Ibu memang memasang cermin besar di dinding. Pulang sekolah, aku sering menemani ibu menjaga warung payung. "Bu, kenapa warung kita dinamai Payung-Payung Impian?" tanyaku suatu hari. "Kan itu ide dari Kinan sendiri," jawab ibu. Aku tersenyum mengingat pengalaman setahun lalu. Sudah 2 tahun ibu membuka warung payung. Awalnya karena ayah meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Beberapa bulan setelah bersedih terus, ibu memutuskan untuk membuka warung payung. Payung berbagai ukuran, berbagai corak dan warna, dikirim dari pengrajin payung kenalan ibu. Setiap hari ibu membuka warung dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Walau tidak ada pengunjung, ibu selalu membuka warungnya. Aku sering bersedih bila sampai siang saat aku pulang sekolah belum ada seorang pun calon pembeli yang datang. Karenanya, setelah pulang sekolah aku sering menemani ibu menunggui warung. Sebenarnya sejak naik kelas 5 SD, aku semakin sibuk. Ekstrakurikuler menggambar yang aku ikuti sejak kelas 2 membuatku semakin rajin sekolah. Ya, karena saat pemilihan ketua sebulan yang lalu, aku terpilih menjadi wakil ketua. Aku dan Nina menjadi ketua diminta Bu Erum untuk melatih anak-anak baru dalam menggambar sketsa. Kalau kamu ada kegiatan di sekolah, tidak usah menemani ibu. Ibu selalu berkata begitu bila melihat aku ragu-ragu untuk pamit ke sekolah lagi. Tapi Kinan kasihan ibu harus bengong sendirian menunggui payung. Tidak apa, ibu harus belajar lebih bersabar. Suatu malam, ibu masuk ke kamarku. Buku yang sedang aku baca disimpan di kasur. Pikirku, ini tidak biasa. Kalau ibu menemani aku tidur, biasanya ibu masuk setelah aku tertidur, bukan saat membaca seperti ini. Selepas makan malam, ibu biasanya menjahit kain untuk payung dan memasangkannya ke rangka payung. Ya, selain berjualan, ibu juga belajar membuat payung sendiri. Besok, ibu mau berjualan di pasar Kaget Lembang. Biasanya hari Minggu suka ramai pengunjung. Kata ibu, kalau Kinan mau ikut, tidurnya jangan terlalu malam. Wah, Kinan pasti ikut, Bu. Tentu, yang ada di pikiranku adalah jalan-jalan menyenangkan ke pasar Kaget pada hari Minggu. Seperti dulu waktu ayah masih ada, seperti bila nenek datang berkunjung. Tapi perjalanan ke pasar Kaget kali ini tidak seperti dulu. Subuh-subuh ibu sudah membangunkanku. Setelah sholat subuh, kami berdoa semoga payung-payung itu laku. Setelah itu kami sarapan nasi goreng. Lalu berangkat dengan membawa 2 tas besar berisi payung-payung. Tentu saja tidak ringan membawa 2 tas besar berisi payung-payung. Ibu menggendong tas yang satu dengan badan sedikit membungkuk karena berat. Aku sendiri tidak mampu mengangkat tas sendirian. Jadi, ibu menggendong 1 tas di pundaknya dan tangan yang kanan membantuku menggotong tas yang satu lagi. Mencari tempat berjualan di pasar Kaget ternyata tidak gampang. Tempat-tempat yang nyaman untuk berjualan sudah ada pemiliknya. Akhirnya, ibu mendapatkan tempat di ujung pasar, dekat lapangan bola. Udara masih dingin, matahari baru tampak semburat merah, tapi kami sudah berkeringat. Payung-payung pun dipajang, sebagian dibuka. Semakin siang pengunjung semakin banyak, tapi sampai pasar Kaget ditinggalkan pengunjung, tidak ada satu payung pun yang terjual. Setelah ibu membeli semangkuk bakso,
dan kami makan berbekalan nasi. Ibu mengajak pulang. Sampai di rumah, hari sudah siang. Meski saat ini awal musim hujan, biasanya dari pagi sampai tengah hari udara masih cerah. Aku ke dapur mengambil air putih. Saat masuk lagi ke dalam rumah, aku melihat ibu menangis. "Kenapa, Bu?" tanyaku sambil menatap ibu tidak mengerti. Ibu memeluk aku erat sekali. "Maafkan ibu, membawamu ikut susah," kata ibu di sela isaknya. "Payung-payung ini impian ibu. Ibu bermimpi bisa membiayai hidup kita, bisa menyekolahkanmu setinggi mungkin. Tapi ternyata tidak gampang berjualan payung. Karena hujan semakin sering, ibu memberi aku sebuah payung. Bu, boleh kalau payung ini Kinan gambari?" tanyaku. Sudah lama Kinan bermimpi punya payung yang ada cerita bergambarnya. Boleh saja, payung itu sudah jadi milik Kinan. Aku pun menggambari payung dengan cerita bergambar lucu. Siapa sangka 2 hari kemudian ada 3 orang teman yang mau membeli payung, asal digambari seperti payungku. Ibu menyambut gembira kabar itu. Dia segera sibuk membuat sketsa gambar. Aku membantu mewarnainya. Oh iya, ibuku itu pintar menggambar. Sekolahnya dulu adalah Fakultas Seni Rupa Universitas Pendidikan Indonesia. Pernah juga ibu bekerja selama 1 tahun di galeri lukisan. Tapi setelah menikah, ibu berhenti bekerja. Ibu kemudian mengajari aku menggambar sejak aku usia 2 tahun. Sejak itu, payung yang digambari cergam lucu semakin banyak yang memesan. Teman-temanku berfoto selfie dengan payung-payung itu di internet. Akibatnya, payung yang di toko semakin laku, dan pemesan lewat internet membuat kami semakin sibuk. Kita namai saja warung kita itu Payung-Payung Impian, kata ibu suatu waktu. Aku mengacungkan jempol, lalu kami berpelukan. Kami bersyukur warung Payung-Payung Impian sekarang sudah banyak pelanggannya. Sekian cerpen dari saya. Apabila ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.